Selamat pagi, Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam kondisi sehat karena disiplin menerapkan 3M. Mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, menggunakan masker manapun pergi, dan juga selalu menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter, terutama pada orang-orang yang di luar keluarga inti kita. Oke, pagi ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara mengatur Google Form untuk disetting ke bentuk kuis. Nah, ini saya ada contoh ya. Biasanya sebelum kita melakukan PTS, melakukan PAS maupun PAT, itu biasanya sudah ada kesepakatan yang dibuat oleh pihak sekolah. Salah satu contohnya adalah kesepakatan dalam pemberian nama file. Nah, ini settingan pertama yang ingin saya tunjukkan adalah pemberian nama file pada Google Form yang kita buat. Ini adalah judul Google Form-nya. Biasanya setiap kali kita mengetik judul di awal pembuatan, itu judul tersebut akan otomatis menjadi nama file yang letaknya ada di sini. Ya. Tapi karena adanya kesepakatan dengan pihak manajemen sekolah atau rapat guru, jadi nama filenya ingin dirubah, tidak lagi sesuai dengan judul. Sebagai contoh ini, karena ini rencananya adalah soal untuk PAS, kemudian di sini diminta namanya PAS, ini langsung saja diganti. Ini bisa langsung diganti. PAS, kemudian mata pelajarannya apa, terus diperuntukkan untuk kelas berapa, dan nama pembuatnya siapa. Nah, seperti ini. Ini bisa langsung diganti di sini. Jika formnya dalam keadaan sudah dibuka. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk soal ini kan biasanya ada waktu supaya kita tidak lupa dan koresponden atau peserta didik itu tahu ini dilaksanakannya kapan, kemudian waktunya, jam berapa sampai jam berapa, jumlah soalnya, kemudian gurunya siapa. Ini bisa kita cantumkan di situ. Ya. Tidak kalah penting nama siswa. Kemudian soal ini karena diperuntukkan untuk 2 kelas, AKL dan OTKP. Jadi ini kelasnya juga kita bikin 2, langsung kita gunakan multiple. Terus nomor urut kelas. Untuk nomor urut kelas ini saya sarankan Bapak Ibu tuliskan di sana nomor urut kelasnya. Karena nomor urut kelas ini akan sangat membantu kita dalam mengecek siapa saja siswa yang sudah sudah submit atau sudah menyimpan data tersebut. Itu akan sangat membantu kita. Apalagi kalau soal ini diperuntukkan bagi siswa yang lebih dari 1 kelas. Seperti itu ya. Ini kita gunakan drop down saja. Kemudian token. Nah, token ini untuk semacam password gitu. Jadi bagi
responden yang tidak mempunyai token, tidak tahu passwordnya, ya dia tidak akan bisa membuka. Kemudian kalau kita perhatikan data diri ini letaknya ada di section 1. Setelah section 1 token, kemudian section 2 ini baru masuk ke soal. Kenapa ini harus dipisahkan? Karena kita inginkan soal ini dalam mode pengacakan soal, jadi ini harus terpisah. Kemudian yang kedua, karena kita menginginkan bagi siapa saja yang membuka link tersebut, kalau dia tidak bisa atau tidak tahu tokennya, maka dia tidak bisa masuk melihat soal, makanya ini harus dipisahkan sectionnya. Nah, ini saya sudah punya 6 contoh soal dengan sedikit beragam. Nah, sebelum masuk ke settingan yang lain, saya ingin perlihatkan dulu fungsi dari nomor urut kelas, ya. Ini saya sudah punya data. Kalau kita perhatikan, data ini terdiri dari 2 kelas, ya. Kemudian ini ada nomor absen. Tapi dengan data yang beragam begini, yang tidak urut maksudnya, karena siapa yang menyelesaikan dulu atau mensubmit terlebih dahulu pekerjaannya, maka dia akan letaknya paling atas. Menyusul seperti itu. Karena digunakan untuk 2 kelas, maka dia tidak urut. Ya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena kita bisa langsung ngecek kira-kira siapa saja ya anak yang terlambat, atau mungkin gagal submit, atau mungkin dia tidak mengerjakan soal. Nah, caranya kita bisa lihat atau bisa mengurutkan data tersebut. Kalau saya biasa mengurutkannya berdasarkan kelas. Ini kita urutkan. Kita klik saja di sini. Nah, ini ada pengurutan dari huruf terkecil menuju huruf terbesar. Nah, sekarang sudah urut. Tapi kalau kita perhatikan nomor absennya masih acak-acak. Dengan begini kita juga akan kesulitan juga. Ini kira-kira siapa yang nggak ngerjain, siapa yang gagal submit, siapa yang nggak masuk. Seperti itu. Nah, ada cara lain, kita urutkan berdasarkan 2 kunci pengurutan. Caranya, ini kita klik, ya kita blok supaya mudah. Kita klik di situ, scroll ke bawah, kemudian tekan tombol shift, klik di sini, tombol shift, ya, kemudian klik di situ. Nah, setelah kita blok semuanya, terus kita pilih data, menu data. Nah, terus klik sort ring. Kalau tadinya itu pengurutan berdasarkan kolom A, sekarang kita menginginkan pengurutan berdasarkan kelas. Kelas letaknya ada di kolom E. Jadi ini kita ganti, kolom E. Selain kelas, saya juga menginginkan pengurutan berdasarkan nomor absen. Nomor absen, karena di sini nggak ada, kita tambahin add another sort column. Nah, ini kolom F. Ini kolom F, ya. Dari A menuju Z, dari kecil menuju besar, dari kecil menuju besar. Kalau sudah diklik sort. Nah, dengan begini kita akan langsung tahu dan tanggap, oh nomor sekian yang belum ngumpulin, oh nomor sekian yang tidak hadir, seperti itu. Ya. Ini tadi fungsi dari pemberian nomor absen, jadi kita akan jauh lebih mudah untuk ngecek daripada kita harus mengecek nama anak. Meskipun toh namanya nama urut, tapi kan ada juga nama anak yang
Harusnya dia ada nama depannya, tapi dia tidak tulis. Contoh nih, ini Yunus Firdaus. Harusnya kan M Yunus Firdaus. Seperti itu ya. Jadi akan lebih mudah menggunakan nomor urut. Itu tadi fungsi dari pemberian nomor urut. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang berikutnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini tidak ada email. Sementara kita menginginkan anak-anak selalu menulis emailnya pada saat mengerjakan soal. Nah, semua itu bisa kita atur dari sini. Setting. Nah, general kita klik collect email. Maka nanti kalau ini kita save, otomatis dia muncul. Ya. Untuk masuk ke setting sini, Bapak Ibu juga bisa lakukan di sini. Sama saja. Nah, di sini ada required sign in, limit to one response. Maksudnya apa? Anak-anak atau responden hanya berhak mengakses soal itu sebanyak 1 kali. Kemudian, responden juga wajib untuk sign in terlebih dahulu, sign in ke dalam Google-nya, akun Google-nya terlebih dahulu sebelum dia mengakses soal tersebut. Gitu. Kalau limit to one response-nya diaktifkan. Jadi si responden tersebut atau anak tersebut tidak bisa mengakses soal jika mengakses soal lebih dari 1 kali jika dia menggunakan akun Google yang sama. Kemudian presentation. Nah, presentation ini shuffle question order. Ini fungsinya untuk mengacak nomor soal. Karena nomor soalnya itu diacak, jadi di dalam pembuatan soal, nomor urutnya tidak boleh ditampilkan. Jadi seperti ini ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini kan tidak ada nomornya. Jadi ini tidak boleh ada nomor 1, kemudian ini nomor 2, dan seterusnya itu tidak boleh. Karena kalau kita berikan nomor soal, maka fungsi pengacakan itu tidak sempurna. Karena nomornya akan tetap mengikuti. Gitu. Jadi ini nggak usah diberi nomor. Begitu juga opsi jawaban tidak perlu dikasih nomor. A, B, C, D, E-nya nggak usah. Gitu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Oke. Nah, kalau ini limit to one response-nya dicentang, maka otomatis show link to submit another response-nya itu tidak aktif. Jadi si anak atau si responden tersebut tidak bisa mengakses lagi dengan menggunakan link itu. Kemudian ini ada confirmation message. Confirmation message ini berfungsi untuk memberikan pesan kepada responden. Ya, jika dia submitnya berhasil, kita kasih komentar di sini, kita kasih pesan di sini. Ini contoh pesan yang biasa saya berikan. Terima kasih, data Anda sudah disimpan. Jangan lupa screenshot bukti PAS KKPI ini dan dikumpulkan di Classroom. Ini bebas Bapak Ibu. Tapi inilah yang biasa saya berikan. Jadi nanti kalau siswanya itu sudah selesai submit, maka akan tampil tulisan seperti ini. Contoh ini. Ya, ini contohnya. Nah, quizzes. Karena form atau Google Form tersebut digunakan sebagai lembaran soal, maka make this a quiz-nya ini wajib untuk diaktifkan. Ya, supaya
Google Form-nya berbentuk soal. Kalau ini tidak diaktifkan, maka Google Form tersebut berbentuk seperti form-form survei seperti itu. Nah, kemudian di sini ada release, ya, release grade. Release grade itu ada dua, immediately after its submission. Artinya, nilai atau poin atau skor yang diperoleh oleh anak itu akan ditampilkan seketika setelah anak submit. Sementara kalau letter after manual review, ini artinya poin si anak itu akan diberikan secara manual oleh guru tersebut atau guru yang bersangkutan. Kemudian di sini ada responden can see. Kalau ini kita taruh di immediately, kemudian responden can see. Kalau poin, saya ambil yang dari bawah ya, point value ini artinya show total points and points received for each question. Fungsinya untuk menampilkan total poin dari poin-poin yang diterima pada masing-masing pertanyaan. Sebagai misal ini. Ini ya. Nah, ini misal nih. Si Gaslat Widya ini sorry ternyata beda. Ini saya save dulu supaya ketahuan Bapak Ibu. Kalau ini saya preview, maaf ini harus save preview. Nah, ini kalau saya view source, nih, total poinnya 46. Maksudnya benar 4 dari 6 soal yang ada, dari total poin yang ada. Kemudian, ini kita lihat 01, artinya si anak itu pada soal ini mendapat skor 0. Artinya, kalau kita baca lebih lanjut, jawaban tersebut salah. Begitu juga soal ini, 01. Kalau 1 dari 1, berarti dia jawabannya benar. Seperti itu. Ya, itu tadi untuk poin, total poin. Sementara kalau correct answer, ini kita lihat di situ ada contekannya, show correct answer for each question after grades are released. Menampilkan jawaban-jawaban yang benar untuk pertanyaan-pertanyaan setelah nilai dirilis. Jadi nanti jawaban-jawaban yang salah dari responden akan ditampilkan. Ini loh jawabannya yang benar. Gitu. Ya, kalau jawabannya sudah benar ya tidak ada kebetulannya. Ini kita cek. Poinnya tetap kita tampilkan. Kalau poin tidak ditampilkan, nanti poinnya juga tidak akan muncul. Hanya muncul jawaban benar atau salahnya saja. Kita tes lagi. Ya. Ini kita lihat. Ini tadi kan 01 salah. Nah, di sini langsung ketahuan. Jawaban yang benar adalah opsi ini. Kemudian jawaban yang benar adalah ini. Kalau di sini tidak ada, berarti kalau dilihat dari poinnya dia sudah benar. Gitu. Nah, sekarang berikutnya untuk yang
miss question. Ya, miss question. Kalau ketiga-tiganya ini dicentang, maka miss question ini fungsinya untuk mengidentifikasi question yang jawabannya tidak benar. Identify which question were answered incorrect. Jadi, mengidentifikasi jawaban-jawaban dari soal-soal yang jawaban-jawaban salah dari soal-soal yang dikerjakan. Contohnya seperti ini. Kalau ini ketiga-tiganya kita centang, maka jawaban-jawaban yang salah itu akan akan ditunjukkan. Ini loh jawaban yang benar. Tapi kalau umpamanya ini tidak kita centang, maka yang ditampilkan hanya jawaban yang seperti ini. Melihat akurasinya ya. Nah, seperti ini. Ini berarti dia jawabannya salah. Ini juga jawabannya salah. Ini ada silang nih. Ya, disilang. Kalau jawaban benar seperti ini. Nah, dari warnanya saja sudah dibedakan. Kalau benar itu hijau, kalau salah itu merah. Tapi karena tadi waktu correct answer-nya kita tidak centang, maka di sini tidak dikasih tahu jawaban benarnya yang mana. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lagi untuk settingan yang lain. Ini kalau dia dicentang. Ya. Nah, mungkin di unit atau di sekolah Bapak Ibu mempunyai kesepakatan khusus dalam pembuatan soal. Mungkin menginginkan soal atau skor hanya diberikan secara manual. Nah, karena secara manual otomatis email harus diambil ya. Nih, soal ditampilkan atau diberikan secara manual setelah semua ujian selesai. Seperti ini. Kalau dilakukan seperti ini, maka nanti di sini tidak akan muncul. Nih. Loh, munculnya kok you have already responded. Kenapa? Karena saya memang sudah melakukan atau mengakses soal tersebut menggunakan akun yang saat ini sedang saya gunakan. Karena tadi kan kita settingnya limit to one response. Ya, kalau ini saya buang centangnya, kemudian ini saya save. Kalau saya klik lagi di sini, saya masih bisa buka. Karena memang aksesnya boleh berkali-kali. Gitu. Nah, semuanya ini tergantung kesepakatan dengan Dewan Guru. Ya, kalau menginginkan semua soal harus one limit response. Kalau one limit response, berarti ini dicentang. Jika menginginkan soal diacak, ini dicentang. Nomor soal yang diacak. Terus saran saya ini dikasih. Kuisis juga begitu. Kalau sepakati, nilai ditampilkan atau diberikan setelah semua ujian selesai, berarti pilihannya yang letter after manual review. Tadi kan sudah ada kelebihan dan itunya ya. Bapak Ibu sudah tahu tadi. Jadi nanti kita klik yang ini. Supaya aman, ini dibuang centangnya semua. Meskipun begini maksud saya. Kalau letter itu kan berarti dia akan ditampilkan atau diberikan nilainya pada saat
semuanya sudah selesai, diberikan secara manual. Jadi meskipun ini dicentang juga nggak ada masalah sebetulnya, tapi untuk pengamanan sebaiknya ini dibuang centangnya ya, gitu. Nah sebelum kita save, sebelum nanti kita share soal, kita pastikan lagi sekali lagi apakah settingan yang kita gunakan sudah benar atau belum. Ini tadi untuk settingan quizisnya. Nah, kalau tadi ada settingan untuk pengacakan soal. Kalau kita lihat, soal kita itu kan juga punya jawaban. Opsi jawaban ini juga bisa diacak. Cara pengacakannya per masing-masing jawaban. Ini kita klik. Nah, shuffle option order. Ini artinya mengacak jawaban. Jadi nanti satu anak dengan anak yang lain, jawaban ini akan berpindah-pindah tempat. Karena itu, opsi jawaban ini tidak boleh ada nomornya. A, B, C, D, E-nya tidak perlu diberikan. Kemudian, shuffle option order ini hanya khusus untuk opsi jawaban yang berbentuk teks. Jika opsi jawabannya berbentuk gambar seperti ini, maka kalau Bapak Ibu gunakan shuffle option order itu percuma. Kenapa? Karena kalau berbentuk gambar seperti ini akan ikut ya, akan mengikuti terus. Jadi yang biasanya ini A, B, C, D, E, ya kan? Karena ini berbentuk gambar, ini nanti akan A, B, C, D, E atau option seperti itu. Ya, saya contohkan saja supaya lebih jelas. Berarti ini harus saya matikan dulu supaya saya bisa mengakses soal. Saya contohkan ya Bapak Ibu, ini kan kita lihat nih, ini tidak saya acak ya. Nah sekarang bagaimana kalau diaktifkan seperti itu? Karena ini modenya dalam mode pengacakan, jadi ininya juga sudah ikut teracak ya untuk section satunya. Ini. Nah, ini kan opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4, opsi 5. Begitu juga kalau ini kita acak, ini kan urut ya. Kalau opsi ini kita acak, jatuhnya begini. Nih, opsi 1, opsi 5-nya sudah di atas. Opsi 3-nya jadi percuma. Karena opsinya akan tetap mengikuti. Seperti itu. Sementara kalau yang ini nggak kelihatan kalau opsi jawaban itu teracak. Seperti itu ya. Jadi untuk pengacakan opsi jawaban itu hanya disarankan jika jawabannya dalam bentuk teks. Kalau jawabannya dalam bentuk gambar, tidak perlu diacak. Seperti itu. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, pada saat anak-anak selesai atau responden selesai mengerjakan atau submit, nanti kan munculnya seperti ini. Terima kasih, data Anda sudah disimpan.
Atau kita coba saja ya. Terima kasih, data Anda sudah disimpan. Nah, bagaimana karena soal ini dibatasi oleh waktu, ini kan ada jam-jamnya ya. Kalau soal itu kita lost, maka ada kemungkinan anak-anak nanti atau responden akan mengerjakan soal lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, supaya mereka mengerjakan soalnya sesuai dengan waktu yang ditentukan, kita perlu membatasi waktunya. Membatasinya dengan apa? Dari sini. Limiter. Form limiter. Ini ya, ini kita atur. Saya kasih sampai jam 8.05 PM. Nah, ini nomor message when submission are closed. Kalau saya biasa menulisnya begini. Soal sudah ditutup. Anda kehabisan waktu dan gagal submit. Nilai Anda 0. Nah, biasanya kan no longer begitu. Itu bisa diganti seperti ini. Kemudian ini centangnya dibuang saja. Karena kalau centangnya ini kita aktifkan, maka setiap kali kita save and enable, nanti akan muncul atau akan dikirimin surat oleh pihak limiter. Ya, ini karena waktunya sudah jam segini, ini saya ganti ya ke 10 PM. Save and enable. Wah, ini lumayan panjang nih, 5 menit menunggu. Nah, mohon maaf sebelumnya karena tadi ada sedikit gangguan. Jadi ini untuk limiternya saya sedikit rubah untuk uji coba ya. Ini kita tanggal 15, waktunya 8.15. Setting PM, setting, kemudian message when submission are closed, ini tetap kita tulis seperti itu, kemudian kita save. Nah, kalau sudah, kita coba untuk review, untuk melihat hasilnya. Kita isi-isi dulu. Ini isinya ngasal saja. Biasanya kan kita sering memberikan instruksi ke anak-anak, ayo coba dicek dulu sebelum dikumpulkan. Dicek, sama kita cek dulu ya. Nih, kita cek terus. Nah, setelah selesai dicek-cek, biasanya kita juga sering menyampaikan segera disubmit, karena waktu sudah habis, sudah hampir habis. Jangan sampai terlambat submit. Itu kan yang biasa kita lakukan. Nah, tapi kadang-kadang karena keasikan seperti ini, kita nggak ngeh kalau pekerjaannya atau waktunya benar-benar sudah habis.
Nah, kalau sudah, kemudian kalau ini momennya kita sudah selesai nih koreksinya, maksudnya melihat-lihat apakah ada yang perlu diperbaiki lagi jawabannya atau tidak, kita submit. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Soal sudah ditutup. Anda kehabisan waktu dan gagal submit. Nilai Anda 0. Karena memang waktunya sudah habis. Dengan begini, nanti kalau bukti ini kita minta dan diserahkan ke kita, baik melalui WA Group maupun ke Classroom, maka kita punya bukti kalau anak tersebut gagal submit. Jadi mereka tidak bisa mengelak lagi, enggak kok saya ikut. Tapi mereka berpikiran kalau mereka sudah selesai, padahal waktunya sudah kehabisan. Seperti itu. Itu fungsi dari limiter. Kenapa ini perlu ditulis begini? Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan yang tadi, ini kan terima kasih data Anda sudah disimpan. Jangan lupa SS, bukti. Nah, kalau seperti ini berarti datanya sudah disimpan. Berarti anak tersebut sudah sukses ikut ujian. Tapi kalau yang seperti ini, berarti anak tersebut gagal submit. Data tidak tersimpan. Seperti itu. Mungkin itu hal-hal yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu di pagi ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan pemahaman tentang setting Google Form untuk soal-soal ujian. Seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat pagi.